Dapatkan tips seputar rumah tangga hanya di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Shalom, kembali lagi bersama dengan kami dalam Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami, keluarga Pendeta Yosef Surahman Situmeang yang akan menemani pemirsa selama 1,5 jam ke depan. Ya, dengan topik tidak kalah menarik ya. Betul. Tentunya kita akan membahas seputar keluarga, masalah-masalah keluarga. Dan yang akan menjadi narasumber kita tidak lain dan tidak bukan adalah keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Nah, topik kita kali ini adalah topik yang sangat jarang dibahas, tetapi penting. Ya, namun penting ya. Penting karena judulnya adalah Stereotype Anak Tunggal. Apa tuh stereotype? Itu adalah pandangan secara umum, ya, pandangan-pandangan yang sering sekali sudah diterima oleh khalayak umum. Oh, ya begitulah. Artinya contoh kayak perempuan itu pasti di dapur. Nah, ya kan? ya. Gitu. Kali ini tentang anak tunggal ya? Kali ini tentang anak tunggal. Ya, betul sekali. Tapi ngomong-ngomong, kita udah lama ya nggak di rumah kita ya, Iya. saya. Kemana sih kita selama Kita kayaknya keliling. Jadi kita mudik ya. Mudik sambil memberitakan Injil. Jadi banyak orang yang sudah ngekos di sini ya. Dan sudah ada pasangan baru ya. Pasangan Iya. baru yaitu keluarga Stephen Monday. Ya, kita ucapkan selamat buat Kak Stephen. Walaupun udah lama banget ya. Sudah lama ya, tapi kan ini baru pertama kali kita datang lagi di rumah, jadi nggak ada salahnya ya. Oke, nah kita kembali lagi nih, kita harus ingatkan kepada para pemirsa nih, karena topik kita ini walaupun jarang dibahas, tapi ini penting juga. Jadi apabila teman-teman mungkin yang statusnya saat ini anak tunggal, gitu kan? Atau yang sudah menikah, terus punya anak tapi hanya satu dan tidak lahir lagi gitu. Jadi akhirnya memiliki anak tunggal ya. Nah, Anda boleh kirimkan pertanyaan atau tanggapan atau komentar Anda di media sosial kita di Facebook ataupun di YouTube, atau Anda bisa langsung mengirimkan dengan menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Oke, untuk itu kita akan bacakan ya ayat tema dan juga sekaligus doa buka untuk memulai acara kita. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, oleh sebab Engkau begitu baik memberikan kami kesempatan untuk dapat menyaksikan Obsesi Hati. Berkatilah keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf, supaya dapat membagikan materi yang begitu berharga, sehingga materi ini akan menjadi pedoman hidup kami dalam menerapkan solusi-solusi atas permasalahan hidup kami, Tuhan. Terima kasih telah mendengarkan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tidak perlu berlama-lama lagi. Kita langsung saja panggilkan narasumber kita, yaitu keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Shalom. Selamat malam. Selamat pagi. Shalom. Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dari North Carolina. Bagaimana kabarnya Pendeta dan Ibu? Sudah lama kita tidak berbincang-bincang. Masih sehat. Terima kasih banyak. Ya, kami harapkan semua pemirsa pun dalam keadaan sehat dan kuat. Oke, pendeta, topik kita kali ini ya seperti yang sudah tadi kita katakan, ini topik yang sebenarnya jarang ya jarang sekali dibahas, tapi jarang sekali dibahas. Sangat penting ya. Sangat penting.
Nah, kami ingin mendengar materi yang sudah disiapkan oleh pendeta dan Ibu. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Baik pemirsa yang berbahagia, memang seperti yang dikatakan ini adalah satu topik yang jarang dibahas ya, stereotip anak tunggal. Tapi permintaan daripada pemirsa ini adalah permintaan daripada pemirsa dan sangat penting sekali sebab banyak keluarga yang punya anak satu atau mungkin juga ada anak dua tetapi meninggal satu seperti kami. Ya, kami ada dua anak tetapi satu meninggal jadi hanya tinggal satu jadi anak tunggal. Kemudian kalau kadang-kadang ada berbagai macam pemikiran bagaimana itu anak tunggal. Jadi kalau misalnya anak kita mau menikah dengan seorang yang lain, yang kebetulan janganlah dia anak tunggal. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang demikian. Jadi kita harus berhati-hati supaya kita jangan memiliki stereotip tersebut. Oke. Nah sekarang ayat yang telah dibacakan tadi ini bicarakan tentang Ishak sebetulnya supaya Tuhan mau agar Abraham mempersembahkan anak tunggal. Ya. Dan memang anak tunggal Ishak itu tunggal dari Sarah. Tetapi biasanya kita tahu dia punya anak dari Hagar ataupun juga dari Keturah ya. Kita dapatkan bahwa dari Sarah itu adalah anak tunggal dan bagaimana Ishak pun telah menjadi bapa daripada orang Israel sebab dia orang tua daripada Yakub dan menjadi sering namanya dikenal oleh sebab ia menyembahkan Allah, ia disebut Allah Ishak, Allah Abraham dan sebagainya. Baik, tetapi kita akan coba lihat bersama-sama bagaimana mengenai masalah stereotip ini ya. Statistik menunjukkan apa yang terjadi di Inggris ya. Ya. Pada tahun 2017 40% keluarga punya anak tunggal. Jadi hampir setengah ya yang punya anak tunggal. Sedangkan di Kanada pada tahun 2011 38,6% keluarga yang hanya mempunyai satu anak ya. Dan 2019 tingkat kesuburan paling rendah. Bisa-bisa nggak punya anak lagi ya. Dan di Amerika Serikat tahun 2015 23% keluarga yang hanya memiliki satu anak aja. Jadi demikian bukan lagi sebagai minoritas. Ya. Nah, kita harus mengerti bahwa ini merupakan satu hal yang sering lebih umum di banyak tempat ya. Kami dapatkan keluarga ya kami cukup dengan satu anak saja, ya. Dengan satu anak saja ya. Maafkan kami tidak bisa memberikan statistik yang dari Indonesia, tetapi ini adalah satu hal yang sering ada dugaan tentang kehidupan anak tunggal, yaitu bagaimana? Sering orang bilang anak tunggal itu manja. Anak tunggal itu semua keinginannya dituruti. Semua selalu antisosial, menyendiri aja selalu. Tidak biasa bergaul. Tidak punya kakak, tidak punya adik. Ya. Atau dekat aja sama orang tuanya. Ya. Atau orang tua over possessive. Nah ini yang menyebabkan orang label bahwa anak tunggal itu janganlah kalau menikah sama anak tunggal nanti kamu sendiri akan menderita. Itu stereotip. Iya, orang tuanya akan over possessive. Jadi ada masalah sedikit lapor sama orang tua, ada masalah sedikit lapor kepada orang tua, dan orang tua kadang-kadang turut campur kepada anak atau menantunya. Jadi ini kembali adalah tentang stereotip. Ya. Nah sekarang kita ingin katakan apakah ini adalah stereotip yang benar atau yang keliru? Yang keliru. Kita coba lihat. Nah, apakah anak tunggal itu benar-benar egois? Apakah anak tunggal itu benar-benar manja? Apakah anak tunggal itu memang benar-benar kesepian atau dia bisa bersosialisasi? Padahal anak tunggal menjalani hidup baik-baik saja, bahkan lebih baik dibandingkan dengan mereka yang memilih kakak atau adik. Ini harus kita tekankan. Bisa terjadi demikian ya. Tetapi ada juga yang manja, ada juga yang manja, yang egois dan sebagainya. Tetapi kita harus coba lihat bagaimana kenapa banyak adanya stereotip tentang ini oleh pandangan para ahli zaman dahulu kala. Zaman purbakala. Salah satu diantaranya adalah Granville Stanley Hall. Apa yang dia katakan? Dia adalah salah satu psikolog paling berpengaruh dalam 100 tahun terakhir. Jadi omongan dia itu banyak orang pegang. Dan juga presiden pertama dari American Psychological Association. Dia berujar bahwa menjadi anak tunggal adalah penyakit. Bayangkan, itu satu statement yang sangat-sangat
negatif ya. yang diberikan oleh seorang ahli. Ya, jadi orang katakan Memang betul ya. Anak tunggal adalah penyakit. Ada seorang yang lain yang bernama Alfred Adler. Ya, dia seorang psikoterapis asal Austria yang terkemuka dan pendiri sekolah psikologi individu. Nah, dia katakan begini, anak tunggal yang dia rawat secara klinis menegaskan bahwa anak tersebut tidak hanya dimanjakan tapi memiliki kerugian psikologis bagi anak tersebut. Jadi bayangkanlah orang dengar ini psikolog bilang itu, nah itu jangan punya anak satu, lebihlah dari satu. Oke. Kemudian pandangan dari seorang yang lain yang bernama Linda Blair, ya, dan juga adalah sebagai psikolog klinis, ya, dan dia menulis buku Birth Order, ya. Kemudian kita coba lihat apa yang dikatakan dia. Nah, inilah birth order yang Anda lihat di dalam buku ini. Dia katakan what your position in the family really tells you about your character, ya. Dan dikatakan dan apapun jenis kelompok mamalia Anda, jika Anda adalah anak tunggal, Anda termasuk minoritas. Anda akan dirundung, akan dibully. Waduh, inilah, bayangkan ini psikolog bilang kayak gini. Apa nggak orang berpegang terhadap perkataannya? Ya? Dan tetapi ternyata dekade berikutnya di Amerika Serikat dan Inggris anak tunggal masih belum dianggap biasa. Ya, karena ikut-ikut ini. Ya, keluarga inti yang ideal yang umumnya terdiri dari setidaknya 2 anak menjadi narasi yang dominan. Jadi selalu anjurkan kemana-mana orang punya 2 anak. Ya. Perempuan, apakah anak laki-laki, dan perempuan, apakah 2 anak laki-laki, doesn't matter. 2 sudah cukup, pokoknya 2 lah itu. Tetapi jangan 1, selalu dianjurkan demikian. Kemudian apa yang dikatakan oleh Susan Newman, dari seorang dokter, seorang psikolog. Dia seorang psikolog dan penulis dari The Case for the Only Child. Katakan gagasan yang dimasukkan ke budaya kita adalah bahwa keluarga yang ideal terdiri dari ibu, ayah, dan 2 anak. Jadi itulah yang dia katakan keluarga. Kalau nggak ada hanya 1 anak, that is not an ideal family. Bukanlah keluarga yang ideal. Nah, sejak tahun 50-an ada penyimpangan gagasan yang dianggap ideal tersebut. Nah, jadi pandangan semula yang tidak dianggap keluarga kita coba lihat. Selama beberapa dekade setelahnya, media mengikuti dan terus memperkuat gagasan tentang keluarga yang ideal tersebut. Gambaran yang tidak berevolusi. Jadi tetap mereka katakan, no matter what, keluarga adalah yang punya 2 anak, Keluarga yang hanya memiliki 1 anak tidak disebut keluarga. Bayangkan gak disebut, anggap di keluarga. Kasihan sekali. Sementara anak yang baik pasti bukan anak tunggal. Jadi langsung sudah dihakimi anak tunggal, oh anak gak baik, gitu. Jadi itu adalah kembali masalah stereotip tersebut, Padahal kadang-kadang orang ingin mempunyai lebih banyak anak tetapi tidak berhasil mendapatkan anak, atau mungkin ada suatu kecelakaan yang terjadi dan sebagainya. Itulah sebabnya kita harus coba berpikir bagaimana untuk kita melihat untuk mengakhiri akan stereotip tersebut. Dan inilah penelitian baru-baru ini. Penelitian pada hampir 2.000 orang dewasa di Jerman. Jadi bukan hanya 1 keluarga, 2.000 orang dewasa di Jerman menemukan bahwa anak tunggal tidaklah lebih narsis dibanding mereka yang bersaudara. Penelitian itu diberi judul mengakhiri stereotip. Stop your stereotype. Jangan pikir bahwa anak tunggal itu bukanlah anak yang normal. Jadi sekarang ada beberapa penelitian yang baru, misalnya adalah dari Tony Falbo dan Dennis Pollitt. Dan apakah yang dikatakan, dan ini adalah pada akhir tahun 1980-an. Peneliti asal Amerika Serikat, ini 2 peneliti, Tony Falbo dan Dennis Pollitt, menganalisa 141 research tentang anak tunggal. Dan apa yang mereka katakan? Meski anak tunggal mendapat nilai baik dalam bidang akademis, motivasi, dan adaptasi, mereka sebanding dengan anak-anak yang memiliki saudara kandung. Jadi equal. Jadi sama. Jadi dengan demikian stereotip itu adalah hal yang keliru. Kemudian, sekarang kita melihat daripada seorang dokter yang namanya Dr. Zing Zhu. Dia seorang asisten profesor afiliasi dalam antropologi di University of Washington dan menulis The Good Child: Moral Development in a Chinese Preschool. Nah, ini
Ini di China yang one child policy, ya. Nah, dia mengatakan kenyataan tidak sesuai dengan stereotip anak tunggal sebagai pangeran kecil yang terlalu manja atau kesepian. Ini yang dikatakan oleh Dr. Jingsu. Iya, untuk puluhan tahun pemerintahan di Tiongkok itu hanya mengizinkan one child policy. Tetapi ternyata perkembangannya tidak seperti yang buruk yang dipikirkan. Kemudian Dr. Jingsu juga mendapatkan anak tunggal berusia 2 tahun. Ya. Dan apa yang dia katakan? Ya, anak yang single child itu yang berusia 2 tahun itu cukup paham dalam mencari tahu siapa teman mereka, dengan siapa mereka ingin berteman, dan bagaimana membangun jaringan interpersonal kecil mereka sendiri. Iya, dan mereka secara alami diperlengkapi keterampilan untuk bersosialisasi. Mereka dapat bergaul dengan baik dengan tetangga, ataupun juga dengan teman sekelas, ataupun juga dengan saudara-saudara atau dengan famili-famili yang lain. Ya. Mereka mungkin lebih diuntungkan oleh rekan-rekan mereka yang memiliki saudara kandung, karena harus belajar membangun persahabatan dan berbagi dengan anak-anak lain dari keluarga. Jadi ini Dr. Jingsu ini dia katakan it's not inferior, bukan inferior kalau punya anak satu. Iya. Kemudian hasil penelitian lain menunjukkan bahwa mendapatkan anak tunggal memiliki keterampilan verbal yang unggul. Wah, jadi bisa bicara dia dengan baik ya. Iya. Kenapa? Ya, anak tunggal lebih termotivasi dalam menyesuaikan diri secara pribadi. Ya. Jadi sudah biasa, jadi dia sudah bisa ingin untuk belajar dan sebagainya. Iya. Tidak ada perbedaan dari sisi kepribadian antara anak tunggal dan anak yang memiliki saudara dalam hal ekstroversi, kedewasaan, kemampuan kerjasama, otonomi, kontrol diri, dan kepimpinan. Wah. Jadi banyak juga anak-anak yang berhasil. Kita akan coba lihat beberapa contoh nanti. Ya. Dengan anak tunggal cenderung memiliki motivasi lebih tinggi untuk meraih sesuatu, diukur dari aspirasi, usaha dan keteguhan, dan kemampuan menyesuaikan diri, menyesuaikan dengan lingkungan baru dibandingkan dengan orang yang memiliki saudara. Bayangkan, makanya stereotip ini harus dihentikan. Jadi kita tidak boleh selalu memikirkan, oh dia anak tunggal, bahaya. Nggak jadi masalah, anak tunggal pun normal ya. Oke, hasil penelitian yang lain, anak tunggal cenderung memiliki motivasi lebih tinggi untuk meraih sesuatu, diukur dari aspirasi, usaha dan keteguhan, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dibandingkan dengan orang yang memiliki saudara. Jadi kita coba lihat ya, ternyata bahwa yang mempunyai motivasi yang lebih tinggi. Hebat ya. Jadi jangan kita hakimi. Makanya dikatakan di dalam Alkitab, thou shall not judge. Jangan menghakimi ya. Dan motivasi yang lebih tinggi pada anak tunggal dapat menjelaskan mengapa mereka cenderung menempuh pendidikan lebih banyak dan menduduki pekerjaan berstatus lebih tinggi. Ya, dan kita akan berikan contoh-contoh nanti. Oke, beberapa penelitian menemukan bahwa anak tunggal cenderung memiliki kecerdasan lebih dan meraih prestasi akademik lebih tinggi. Iya, oleh sebab dia menjadi pusat perhatian dan jadi mendapatkan berbagai macam rangsangan yang diberikan oleh orang tua. Ya, jadi perhatian orang tua itu tidak terbagi. Ya. Jadi, ini kejadian dari 115 penelitian. Kajian. Jadi bukan hanya satu dua penelitian, tetapi ini adalah 115 penelitian, dan penelitian itu setiap penelitian mencakup banyak ratusan ataupun ribuan orang. Kita dapatkan begini. Kajian 119 penelitian yang membandingkan intelligence orang dengan atau tanpa saudara menemukan bahwa anak tunggal memiliki nilai tes IQ lebih tinggi dan lebih berprestasi dibanding orang yang memiliki banyak saudara atau memiliki satu saudara lebih tua. Bayangkan ya. Kemudian satu-satunya kelompok yang memiliki performa lebih baik dalam hal intelijensi dan capaian akademik adalah anak pertama dan mereka yang hanya punya satu kakak ya. Jadi kalau hanya anak pertama, maka dia bisa seperti juga ya dengan anak tunggal. Kenapa? Oleh sebab begitu dilahirkan langsung dapatkan perhatian yang lebih banyak. Ya. Sedangkan kalau misalnya banyak anak, maka perhatian daripada orang tua bisa terbagi-bagi. Ya. Oke. Nah sekarang berbicara tentang kesehatan mentalnya bagaimana? Kesehatan mental juga diteliti. Lagi-lagi tidak ada perbedaan. Sekali lagi kita katakan tidak ada perbedaan antara kedua kelompok dalam tingkatan kecemasan, rasa harga diri,
dan masalah perilaku. Jadi dia tetap mempunyai harga diri yang baik dan tidak takut-takutan kemudian penelitian yang membandingkan hubungan sebaya dan pertemanan selama sekolah dasar antara anak tunggal, anak pertama dengan satu saudara, anak kedua dengan satu saudara, menunjukkan anak tunggal memiliki jumlah teman yang sama. Jadi secara sosial tidak ketinggalan dan kualitas pertemanan serupa dengan kelompok yang lain. Jadi kalau begitu kembali bahwa stereotip anak tunggal itu harus diberhentikan sebab tidak benar. Baik, nah sekarang ada pemikiran anak tunggal apakah lebih baik? Secara keseluruhan, temuan-temuan ini tampaknya menunjukkan bahwa memiliki kakak atau adik tidak berpengaruh besar dalam pertumbuhan kita. Bahkan kemungkinan anak tunggal lebih baik. Mengapa anak tunggal dikatakan lebih baik? Tidak seperti anak dengan saudara, anak tunggal menerima perhatian penuh. Nah, di sini kuncinya. Perhatian penuh, cinta kasih, dan sumber daya materi dari orang tua selama hidupnya. Jadi perhatian orang tua tidak terbagi-bagi. Jadi situasi diasumsikan membawa dampak negatif bagi anak tunggal karena membuat mereka manja dan tidak mudah menyesuaikan diri. Harus di-stopkan. Nah, itulah. Kemudian satu faktor yang lain adalah masalah tidak adanya kompetisi. Competition Situasi ini juga menunjukkan tidak adanya kompetisi untuk merebutkan sumber daya dari orang tua yang mungkin justru menguntungkan bagi anak-anak. Kan sering kita dengar orang sudah meninggal orang tuanya, berkelailah saudara-saudaranya untuk mendapatkan warisan. Tapi ini dia sendiri. Jadi dia mendapatkan perhatian sepenuhnya. Dia sendiri. Jadi semua yang dimiliki oleh orang tuanya adalah untuk dia. Jadi kita bisa lihat bahwa ia merasakan keadaan yang lebih baik. Kemudian karena jumlah keluarga dengan satu anak meningkat di seluruh dunia, sudah waktunya untuk menghentikan stigma atau stereotip itu pada anak tunggal dan dan orang tua memilih untuk punya hanya satu anak. Jadi ini bukanlah satu hal yang kita harus khawatirkan kalau kebetulan kita hanya bisa menghasilkan satu anak. Tetapi bukan berarti bahwa kami harus anjurkan biar satu anak saja. Tetapi kalau keadaan memang harus satu anak, maka jangan minder. Jangan minder. Ini adalah satu penelitian yang cukup mengagumkan bahwa Tuhan masih memberikan akal budi kepada orang tua untuk mendidik satu anak sehingga sama dengan anak-anak yang keluarga yang mempunyai lebih dari satu anak. Kenapa? Anak tunggal tampaknya menjalani hidup baik-baik saja, bahkan lebih baik dibandingkan mereka yang memiliki kakak dan adik, Nah, sekarang kita coba lihat beberapa karakteristik daripada anak tunggal. Rasa ingin diakui dan dihargai karena mereka tidak memiliki saudara untuk berbagi perhatian orang tua. Jadi penting peranan dari orang tua ibu dan bapak untuk selalu berikan atensi kepada anaknya. Dan sering lebih mandiri dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki saudara karena mereka tidak terbiasa berbagi perhatian orang tua dan harus belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi mereka lebih mandiri. Jadi kalau misalnya untuk minta untuk bersihkan rumah nggak tunggu-tunggu lagi saudaranya, dia bersihkan. Nggak perlu tunggu-tunggu untuk bersaing dengan saudaranya yang lain. Dia harus melaksanakan tugasnya. Jadi belajar mandiri dari kecil. Kemampuan berkomunikasi yang baik dengan orang dewasa dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki saudara karena mereka sering berinteraksi dengan bapak mamanya yang orang dewasa. Jadi ngomongnya pun ngomong seperti orang dewasa. Sebagai orang dewasa. Tidak baby talk. Jadi bahasanya bahasa dewasa. Kemampuan menyesuaikan diri yang baik dengan lingkungan sekitar karena mereka sering ditempatkan dalam situasi yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki saudara. Jadi ini satu hal yang sangat penting. Seberapa sulit untuk mengubah stigma tadi atau yang memandang dengan stereotip anak tunggal manja Nah, lagi-lagi nih psikolog Linda Blair mengatakan lebih mudah untuk bertahan dengan ide yang sama jika kita tidak memiliki bukti mutlak yang menentang apa yang sudah kita pikirkan. Jadi kalau tidak ada research mengenai hal ini, kita tetap akan tinggal dalam stereotip itu. Susah kita untuk mengubah stereotip. Tapi setelah kita melihat akan berbagai macam research ini, maka lebih mudah kita mengubah stigma ini. Jadi itu sangat penting
penting sekali ya. Oke. Jadi kita lihat indikator positif tentang pandangan ini ya. Kita coba lihat ya. Saat ini Newman sedang melakukan studi tentang persepsi anak tunggal. Proyek anak tunggal yang sedang berlangsung dimulai pada tahun 1990-an. Jadi barusan aja ini. Kita jangan remain tetap stereotip anak tunggal itu anak manja, nggak usah lah kalau anak kita mau married sama anak tunggal itu jangan ya, nanti jadi susah. Itu kita harus tinggalkan. Dan ternyata dalam penelitian terbarunya dia mencatat perbedaan menyolok dalam cara orang berpikir dan berbicara tentang anak tunggal, sama seperti yang kita bicarakan ini dalam stereotip atau stigma yang ada ya. Jadi orang-orang tidak menyesal lagi sekarang untuk memiliki satu anak. Jadi adanya sesuatu pemikiran, ternyata berbagai macam penelitian informasi itu akhirnya menimbulkan kepada satu kesimpulan, tidak perlu menyesal kalau memang hanya satu anak. Dia juga jarang mendengar komentar buruk tentang anak tunggal sekarang. Yang dia dengar umumnya berasal dari generasi yang orang tua-tua, generasi yang lebih tua, yang mitos-mitos negatifnya lebih meyakinkan. Nah, jadi kita generasi zaman now sekarang ya. Janganlah kita ikut-ikut nenek-nenek kita yang bilang kalau anak yang hanya satu aja itu jangan. Bahkan nenek saya punya, bapak saya pun punya anak berapa? 9. Tetapi kita coba pikirkan bahwa stigma tersebut perlu untuk mulai dihilangkan Dulu selalu berpikir lebih banyak anak lebih banyak rezeki Padahal kita dapatkan banyak perhatian orang tua yang terbagi-bagi Kalau memang rencana untuk mendapatkan hanya satu anak itu pun bukanlah satu perkara yang kita harus sesalkan. Bukan satu perkara yang dianggap tidak keluarga. Aduh, kalau saya lihat ini bagaimana orang bilang ada satu anak, nggak dianggap keluarga. Yang kejam lah itu masyarakat ini. Baik, sekarang apa yang dikatakan oleh Marcellus salah satu peneliti juga berpikir mungkin bergerak menuju penerimaan bertahap dan mengatakan stereotip negatif tidak merusak sekelompok orang terlepas daripada preferensi seorang yang mengenai bentuk sebuah keluarga. Jadi penerimaan orang akan lebih bertahap. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh di Alkitab tentang anak tunggal. Simpson, contoh Alkitab tapi Simpson bukan contoh yang baik, tapi contoh yang bermasalah. Kita coba berikan contoh seorang anak yang manja. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Tapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tapi jawab Simpson pada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia aku sukai. Jadi kita lihat seorang yang manja. Jadi kemauannya saja yang ingin untuk diterpenuhi. Jadi kita dapatkan juga contoh ini di dalam Alkitab. Kenapa sampai lanjut usia baru anak ini lahir. Tetapi ada satu contoh yang lain dari seorang anak tunggal juga dalam Alkitab, Lukas 1 ayat 80. Itu Yohanes Pembaptis. Tengoklah, anak itu bertumbuh semakin besar dan semakin kuat di dalam roh. Ia tinggal di padang belantara sampai tiba waktunya untuk menunjukkan diri kepada bangsa Israel. Jadi kita lihat seorang anak tunggal, tapi dia mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan Tuhan. Dan dia selalu bersekutu dan apa yang dengan Tuhan, dan ia waktu tiba waktunya dia mulai berkhotbah, menyediakan orang untuk kedatangan Yesus. Kemudian justru ia sendiri juga yang telah membaptiskan Yesus. Kita lihat seorang yang sampai siap mati di dalam mempertahankan kebenaran. Itu adalah seorang anak tunggal. Nah, sekarang kita coba lihat anak tunggal yang sukses yang telah terjadi. Kita bisa lihat banyak di Indonesia juga artis Indonesia anak tunggal, Gisela Anastasia, Maika Tambayong, Nikta Gina,
Cinta Laura, Ayu Dewi, Fitri Tropika, dan lain-lain. Itu semua anak tunggal. Anak tunggal, tapi ternyata mereka bisa berhasil sebagai artis. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam sejarah dunia ini. Leonardo da Vinci, pelukis. Seorang yang sangat terkenal, sampai lukisannya sampai sekarang masih dikenal. Mahatma Gandhi, bayangkan yang telah membawa kepada kemerdekaan daripada India. Dia adalah anak tunggal. Nancy Reagan, menjadi istri daripada seorang presiden Amerika, dan ternyata seorang yang banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat. Theodore Roosevelt Pernah menjadi orang artinya presiden Amerika, dan dia salah satu orang yang terkaya di dunia, artinya pada waktu itu. Oke. Kemudian Chelsea Clinton ya, anaknya daripada Presiden Clinton, dan dia sudah memberikan kontribusi sekarang ini. Eleanor Roosevelt juga istri daripada Presiden Amerika. Elton John, penyanyi yang cukup dikenal. Dan kemudian Elvis Presley juga. Generasi baru mungkin tidak tetap mengenal Elvis Presley, seorang yang telah memberikan kontribusi banyak di dalam dunia musik. Jack Nicholson seorang bintang film. John Lennon. Kita dengar dengan The Beatles. Dan juga Laura Bush. Istri Presiden Amerika, dan dia adalah seorang penulis dan juga seorang yang banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat. Terus anak tunggal yang sukses lain kita lihat coba Tiger Woods. Dengan dia punya golf, dia adalah anak tunggal. Alan Greenspan. Dia pernah menjadi seorang ekonomis dan juga memegang peranan penting, sebab dia adalah yang menentukan artinya daripada federal finance. Condoleezza Rice. Pernah menjadi Secretary of State daripada Amerika. Frank Sinatra. Bintang film terkenal dan juga penyanyi, dan lagunya sampai sekarang masih disukai oleh banyak orang, khususnya generasi yang tua. Franklin Roosevelt. Seorang yang sangat ternama oleh saat pernah menjadi Presiden Amerika. Gerald Ford. Juga seorang Presiden Amerika, anak tunggal. Isaac Newton. Dia adalah seorang ahli fisika yang luar biasa, banyak penemuannya. Sampai ada hukum Newton dan sebagainya. Anak tunggal. Jadi jangan bilang anak tunggal itu nggak punya prestasi. Kesimpulan sebelum kita masuk kepada tanya jawab banyak stereotip anak tunggal pada masa yang lalu, seperti manja, semua keinginan dituruti, menyendiri, dan antisosial, dekat dengan orang tua, dan orang tua over possessive. Itu adalah stereotip yang dulu, masa lalu. Stereotip ini tidak selamanya benar. Ingatlah, kita tekan lagi. Stereotip ini tidak selamanya benar, sebab banyak anak tunggal yang berhasil dapat mengekang diri, bergaul dengan baik, dan sukses dalam berbagai bidang. Kemudian peranan orang tua dan lingkungan memegang peranan penting, sehingga anak tunggal dapat bertumbuh dengan seimbang secara fisik, mental, rohani, sosial, dan emosional. Jadi tetap peranan orang tua itu adalah maha penting. Jadi kita jangan susah. Misalnya ada orang yang memang hanya mau punya satu anak, tapi ada orang yang memang sesudah anak pertama lahir tidak bisa lagi melahirkan anak yang kedua. Alasan kesehatan dan sebagainya. Jadi sebagai orang tua jangan kita sedih. Biarpun nggak bisa punya anak kedua, kita juga bisa mendidik anak kita yang satu ini sehingga dia bisa berhasil. Tip dalam membesarkan anak tunggal termasuk memberikan perhatian penuh, diajar untuk mandiri, belajar untuk tanggung jawab, dan bekerja dari kecil, bergaul dengan teman, saudara dan tetangga, mengajar untuk peduli kepada sesama, dan melatih untuk mengasihi Tuhan dan sesama dari kecil. Jadi penting sekali bagi orang tua yang mempunyai anak tunggal untuk memberikan perhatian sepenuhnya kepada anak ini sehingga dapat bertumbuh, bukannya over possessive, dan juga jangan membuat anak ini menjadi self-center, tetapi juga anak ini dapat bergaul dengan orang lain, dan juga boleh ikut lebih mandiri, dan juga boleh mencapai suatu sukses yang baik.
Baik, itulah inti daripada pelajaran kita sesuai dengan waktu yang diberikan. Dan semoga ini bisa menolong para pemirsa untuk stop the stereotype yang anak tunggal adalah anak yang tidak normal. Atau sedih manja dan sebagainya. Tidak selamanya demikian. Tidak selamanya. Banyak yang sukses, banyak yang seperti Yohanes membaptis anak tunggal yang dapat berhasil. Oke, dengan baik. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Sebenarnya sudah terbuka ya akhirnya kita mengenai tentang stigma anak tunggal ini ya. Yang kita tahu tidak semua anak tunggal itu manja. Bahkan tadi di hasil penelitian kan kita lihat ternyata anak tunggal itu banyak sekali keuntungan-keuntungan ya, privilege yang mereka miliki. Dan ternyata mereka juga punya motivasi yang lebih tinggi katanya daripada yang memiliki saudara. Tapi bukan berarti yang memiliki saudara juga nggak punya motivasi ya. Cuman kan kita lihat dari hasil penelitian tadi. Dan yang saya sangat sukai apa yang tadi dikatakan oleh Pendeta dan juga Mem, bahwa stereotip itu bisa dikalahkan dengan penelitian. Ya, jadi jangan langsung mudah percaya, apalagi dengan omongan-omongan orang yang belum tentu benar adanya. Ya, nah sebelum kita bahas lebih lanjut nih tentang topik kita kali ini, kita tetap harus ingatkan kepada para pemirsa, kita Hope Channel Indonesia mengadakan polling seputar tentang topik kita kali ini. Jadi ya teman-teman sekarang boleh pindah dulu, lihat Instagramnya, lalu lakukan polling sesuai dengan topik kita. Habis itu kembali lagi tonton dan kirimkan pertanyaan Anda seputar topik kita kali ini. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Masuk nggak? Kita kembali lagi dalam Obsesi Hati. Nah, kita akan masuk ke segmen yang seperti biasa ya. Iya, segmen kedua ini adalah segmen yang hangat ya, karena kita akan melakukan beberapa aktivitas ya. Dan kita biasanya juga kita biasa juga mau manggil narasumber ya sebagai host. Ini dong, kita kayak blunder ya. Kita mendatangkan guest. Oh iya. kita narasumbernya ya. Kita host. Oh, kita host. Oh iya. Hostnya blunder. Ya. Jadi kita kali ini mendatangkan guest ya, seperti biasa di segmen kedua kita mendatangkan guest yang sesuai dengan topik kita. Iya. Anak tunggal. Anak tunggal Ya. Jadi kita mau langsung panggilkan aja. Tapi sebelum kita panggilkan, kita kembalikan ingatkan untuk apa tadi? Polling. Ya, polling. Di Instastory. Ya. Hope Channel Indonesia ya. Jangan lupa lihat story dari Instagram Hope Channel Indonesia dan lakukan polling. Setelah itu bergabung kembali di Obsesi Hati. Oke, kita langsung saja panggilkan guest kita. Ada bersama dengan kita Kak Risti Laloan. Shalom. Pemirsa dari Hope Channel. Selamat malam Kak Risti. Halo, selamat malam. Selamat malam Kak. Halo, salam kenal. Salam kenal. Apa kabar? Salam kenal. Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan, sehat. Nah ini Kak Risti ini dari Manado benar ya Kak ya? Iya, dari Manado. Oke, ini Kak Risti kalau dari tim kru kita, kru Hope Channel, ini adalah pemirsa Hope Channel. Dan karena topik kita tentang anak tunggal, Kak Risti ini juga anak tunggal. Jadi kita Kak Risti mau sharing-sharing atau Kak Risti juga boleh cerita pengalaman kakak menjadi anak tunggal bagaimana, dan kita ada games ya. Games
pernah nggak pernah. Jadi Kak Resti juga boleh ikut bermain ya di rumah. Kalau pernah gimana ya? Gini ya? Kalau pernah begini, kalau tidak begini. Gini aja, ya Apa benar. ya? Kalau pernah gini. Abis itu Kak ceritain aja, nggak selamanya gitu. Boleh ya Kak ya? Oke. Oke. Tapi kita mau tanya dulu nih, kalau Kak Risti sekarang anak tunggal biasanya pasti dari kecil ya. Apa sih yang biasanya orang katakan ketika tahu kalau Kak Risti ini anak tunggal, Kak? Kalau pas orang tahu biasanya kalau baru kenal ya, terus tanya, kebanyakan sih kalau yang tanya itu berapa bersaudara itu biasanya orang lebih tua. Biasanya pasti orang lebih tua dari saya. Jadi untuk awalnya sih setiap kali mereka tanya anak tunggal, oh hanya begitu sih, belum ada komentar apa-apa dari mereka. Maksudnya belum ada langsung ngejudge, enggak sih. Mereka ya oh gitu, mau apa-apa. Jadi kalau misalnya teman sebaya jarang ya kalau ditanyain kalau misalnya anak tunggal terus langsung kasih komen seperti itu. Berarti sampai sekarang sejauh ini nggak ada ya Kak yang komen-komen negatif atau kayak anggapan gimana tentang anak tunggal? Oke. Kalau misalnya kasih komen sih kalau misalnya paling keluarga atau teman dekat. Kebetulan sampai sejauh ini saya tidak tahu ya apa mereka tidak enak ngomong manja atau gimana terhadap saya. Tapi untuk saat ini belum ada yang komen kalau misalnya wah Risti kamu manja banget sih ya atau gimana. Jadi untuk saat ini sih tidak ada. Tidak ada ya, oke. Nah ini menarik Kak, karena kan biasanya kalau anak tunggal sering berkaitan dengan anak tunggal tuh anak manja. Ya, Jadi sesuai dengan stereotip yang tadi yang Iya, dipaparkan benar. oleh Mem dan juga Sir. Nah kita langsung aja ya tanya ya. Betul. Kita Kak. akan langsung main apa nih? Setuju? Setuju nggak setuju? Nggak setuju? Iya. Nanti yang ini. Oh iya ya. Oke. Setuju nggak setuju? Oke. Sama ya Kak, kalau Kakak setuju Kalau kakak setuju, ke atas, ke atas. kalau nggak tidak, setuju ke bawah. ya. Nah. Soalnya kami ada ini nih. Oke, Kak Risti sendiri setuju nggak kalau anak tunggal itu manja? Ini Oke. berdasarkan kita ya. Kalau Ya. kita kan nggak anak tunggal, tapi biasanya. Oke. Ya. Jawabannya adalah Ini kita beda. oke. Saya tidak setuju. Ellen setuju dan Kak Risti tidak setuju. Nah, Iya. dari tanggapan yang setuju dulu ya, yang beda sendiri. Iya. Kenapa aku bilang setuju karena aku pernah bukan pernah, aku ada beberapa teman yang anak tunggal dan memang kedapetannya itu memang Yang manja. gitu. Jadi udah besar nih ya, udah besar kemana-mana dia tuh selalu dijemput kan. Iya. Terus dia kalau jadi kita di dalam mobil nih bareng-bareng, dia tiba-tiba di tengah jalan nih ya, terus dia pengen mau itu, harus itu. Jadi kita memang di mobil itu tiba-tiba berhenti untuk beli Jajan gitu ya. jajan itu gitu. Jadi kan I see. padahal sebenarnya kalau tiba-tiba berhenti di kendaraan kan itu bahaya ya. Jadi aku rasa itu aku rasa itu manja gitu. Ya, untuk case yang kamu lihat. Nah, kalau tadi Kak Risti jawab tidak setuju. Nah, kira-kira Ya. kenapa Kak nggak setuju? Kalau menurut saya sih, kalau dari pengalaman pribadi saya tidak pernah selalu mendapatkan apa yang saya inginkan. Contohnya ya dari kecil kalau misalnya tas baru nggak bisa misalnya besok atau lusa langsung dapat, minggu depan lah nggak bisa langsung dapat tas baru. Yang paling saya ingat setiap saya menginginkan sesuatu, saya itu harus ngerjain sesuatu dulu. Contohnya cuci piring, masak nasi, ya seperti itu. Jadi itu sih yang kalau misalnya langsung dapat dan yang paling tertanam dalam memori saya itu tidak pernah kalau misalnya pengen sesuatu, tidak pernah dikasih duit. Orang tua saya nggak pernah kasih duit, oh ini. Jadi kalau mau minta apa, ya dikasihnya itu. Jadi kalau misalnya minta tas atau minta buku, minta sepatu, ya saya dikasihnya itu.
Jadi saya tidak terbiasa. Soalnya apa ya, dapat ini belilah gitu kan, belilah sendiri. Tidak, saya dikasih itu. Terus kalau misalnya untuk untuk semua keinginan ya tidak semua apa yang saya mau itu saya dapat sesegera mungkin, tidak. Yang paling saya ingat, saya harus selalu mengerjakan sesuatu. Ya memang di rumah ada orang yang suka bantu, tetapi saya tetap harus mengerjakan sesuatu gitulah. Entah apa itu ya, jadi saya harus bikin baru dapat, tapi dapatnya nggak langsung, tunggu ya, terima gaji dulu atau gimana, atau paling ada momen lah yang baru dikasih, misalnya pas ulang tahun gitu. Tidak ada momen terus dikasih, enggak. Jadi biasanya ada momen baru dikasih. Ternyata yang permintaan yang kapan hari itu, jadi nggak langsung. Jadi lama-lama ya sudah terbiasa seperti itu. Oke, puji Tuhan ternyata Kak Risti mendapatkan orang tua yang mendidik ya, agar anaknya mandiri. Sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Mem dan juga Sir, ada orang tua yang memang ya melakukan pemanjaan, tapi ada yang mendidik anaknya lebih mandiri. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, setuju atau tidak setuju bahwa anak tunggal itu kerjaannya menyendiri dan antisosial? Ya, kita jawab sekarang. Setuju. 3, 2, 1. Tidak setuju. Oh, sama. Oh, sama nih, tidak setuju. Oke, sebelum Kak Risti kasih komentar, sekarang kan sudah banyak ya komunitas-komunitas pencinta alam, komunitas-komunitas apalagi pesepeda gitu kan. Mungkin Kak Risti ada komunitas anak-anak tunggal kali ya. Jadi saya tadi berpikiran begitu, makanya tidak setuju. Ya, silakan Kak Risti responnya. Kenapa tidak setuju? Ya, saya tidak setuju ya, karena masalah bergaul saya bukan karena sudah dengar seminar tadi ya dari Bapak Pendeta, terus tidak, memang saya tidak punya kesulitan dalam bergaul ya, karena dari kecil saya dibawa mulai dari sekolah sahabat, saya dibawa ke gereja, terus kan kalau misalnya kemudian kalau sekolah ya saya bersekolah di sekolah Advent, jadi ada kegiatan-kegiatan, jadi tidak ada rasa untuk antisosial. Dan kebetulan juga jadi orang tua saya punya kakak beradik, dan sepupu-sepupu saya itu jadi kebetulan di sebelah mama saya, di sebelah papa saya, hanya saya yang anak tunggal. Mereka ada yang 2 kakak beradik dan 3 kakak beradik. Dan kalau liburan itu saya sering entah kenapa ya, mungkin karena culture keluarga kami ya. Jadi kadang-kadang saya kalau liburan ke tempat sepupu-sepupu saya, atau tidak mereka ke tempat saya. Tinggal kan dulu kan kalau misalnya liburan kan biasanya seminggu ya. Jadi seminggu itu saya tinggal di sana, dan atau sebaliknya seminggu mereka tinggal di tempat saya. Jadi dan perlakuan yang dilakukan oleh om dan tante saya bukan karena saya anak tunggal kemudian saya diistimewakan, tidak, sama saja. Begitu juga dengan kedua orang tua saya. Saya tidak tahu kenapa, mungkin karena orang tua saya juga kebetulan berlatar belakang guru ya, mereka pendidik. Orang tua ibu dan ayah saya, jadi tidak ada perlakuan khusus karena saya anak tunggal, jadi saya harus makannya harus spesial, jadi atau bagaimana, jadi sama saja. Jadi kalaupun akhirnya untuk beradaptasi di sosial, saya tidak ada masalah dengan tetangga juga. Saya seperti anak-anak yang lain bermain di kompleks, mereka juga ke rumah saya, kita jadi biasa sharing. Terus kalau komunitas sampai di perkuliahan juga, saya ikut choir ya seperti itu. Kemudian ya teman-teman lah biasalah di asrama. Kebetulan juga saya SMA asrama. Dari SMA saya asrama, kuliah saya asrama. Kemudian setelah kuliah saya langsung merantau keluar Manado. Habis itu saya cari kerja, melanjutkan pendidikan, dan tidak tinggal di rumah. Jadi
sudah terbiasa dengan sosial, jadi tidak ada masalah seperti itu. Rasa ini Kak Risti ya, memang relasi mandiri, Iya, ya, mentalnya mental. Cuman saya agak menarik ini Kak, kan kalau saya anak kedua ya dari 3, kebetulan kami laki-laki semua, jadi jagoan semua. Sementara istri saya itu anak ketiga dari 4 bersaudara, ya, cowok-cowok, cewek-cewek. Jadi kalau misalnya ada masalah, salah satunya masalah asmara, ya, percintaan, misalnya kita ada suka dengan teman kita nih, terus kita curhat sama kakak atau adik kita. Nah, waktu di fase itu, waktu fase remaja, mau curhat sama siapa nih kira-kira Kak Risti? Oh, Gitu. kalau masalah curhat, masalah itu lebih dengan ayah saya. Oh, langsung ke orang tua ya? Ke orang Iya. Tapi, Sampai kuliah, sampai setelah kuliah kalau ada apa-apa, entah kenapa ya, jadi saya curhat, bicara ya, kalau misal tentang pacarannya atau ada masalah dengan teman, itu dengan ayah saya. wah, luar biasa. Kita jadi penasaran juga nih tanggapan dari pendeta dan ibu pendeta mengenai tentang Kak Risti yang sangat mandiri nih ya. Jadi tidak mengalami antisosial. Antisosial, betul. Apalagi sampai jadi manja ya. Jadi manja. Gimana nih tanggapannya pendeta dan ibu? Nah, itu adalah kembali peranan orang tua itu sangat penting, ya. Jadi kalau orang tua itu cukup bijaksana, apalagi orang tuanya adalah guru, mengetahui bahwa ada dampak yang negatif kalau misalnya anaknya itu terlalu dimanja ataupun juga tidak dibawa bergaul dengan orang lain, ya, dan sebagainya. Jadi orang tua punya peranan yang sangat penting untuk mulai mendidik anak dari kecil untuk mandiri, pada saat yang sama juga dapat bergaul dengan orang lain, dengan saudara, mungkin dengan sepupu-sepupu dan sebagainya. Sehingga saya ambil contoh, kami punya satu anak perempuan, ya, satu anak laki-laki meninggal. Sudah meninggal. Ya. Kemudian anak saya yang perempuan ini sangat erat sekali dengan dia punya sepupu, Cousins. dia punya cousins, ya. Jadi sepupu, jadi mereka seperti saudara, ya. Sangat akrab sekali, ya. Perencanaan kadang-kadang kami tidak tahu, mereka yang atur. Iya. Iya. Jadi bagus seperti Risti ini ya, sama cousinsnya juga tinggal di rumah cousins, yang cousins bisa tinggal di rumah. Kami punya anak juga begitu, karena sudah tinggal seorang diri. Dia punya abang sudah meninggal, jadi selalu kemana-mana. Seperti ini, orang katakan, oh Mother's Day ya, ini hari Minggu kan adalah Mother's Day. Nah, Untuk di Amerika. Di Amerika. Jadi Enda dan Elvina dia bilang, oh kita sama-sama ya rayakan Mother's Day. Jadi panggil sama saya dan kakak saya, ayo kita pergi ke spa atau apa semua. Jadi rasanya biarpun sendiri, tapi karena ada cousins yang dekat, ya, sama seperti Risti ada cousin yang dekat, itu jadi nggak rasa canggung, ya. Bagus sekali kesaksiannya. Jadi pertumbuhan sosialnya, pertumbuhan sosial tetap berjalan dengan baik. Orang tuanya hebat, Risti ini. Bagus. Oke. Nih Kak Risti ada pertanyaan terakhir nih. Iya, pertanyaan terakhir yang cukup ini ya, menarik. Apakah setuju atau tidak orang tua dari anak tunggal itu overprotective atau posesif? Setuju. 1, 3, 2, 1. Setuju. Bingung. Begini bisa nggak? Berarti setengah-setengah ya Kak ya. Oh, dari kakak langsung deh Kak Risti. Kenapa Kak ragu-ragu Kak? Saya agak kurang, maksudnya bukan, agak bingung ya mau jawab ini, karena kebetulan saya perempuan terus anak sendiri. Saya rasa posesif, saya kurang, maksudnya posesif ini dalam batasan apa ya, maksudnya seperti itu. Kalau misalnya soalnya orang tua saya itu memang dulu, jadi
suami saya ini, mantan pacar saya yang ini juga tahu. Saya itu jam 6 itu harus sudah ada di rumah waktu kita masih pacaran. Jadi apapun itu, saya kebetulan seorang perawat. Jadi apapun itu saya pokoknya jam 6 saya itu sudah harus ada di rumah. Jadi ada batasan-batasan. Tetapi di sisi lain kalau misalnya posesif, karena ada kebetulan beberapa kenalan saya juga saudara saya, mereka bukan anak sendiri, bukan anak tunggal, tetapi menurut saya posesif mereka itu melebihi orang tua saya. Contohnya, saya ini anak tunggal. Dan saya ini diizinkan oleh orang tua saya untuk bersekolah di luar negeri, kebetulan bukan di Indonesia. Dan orang tua saya mengizinkan saya. Kalau misalnya ada yang kenalan-kenalan saya, mereka ada beberapa bersaudara tapi tidak diizinkan, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi ya saya tidak tahu alasan mereka. Tapi kalau misalnya posesif harus dekat, saya juga kurang setuju, karena SMA saya asrama, kuliah saya asrama, ya habis itu saya bekerja. Karena bekerja itu saya kebetulan bekerja tidak juga di Manado, saya bekerja tidak di Manado, saya bekerja di luar Manado. Kemudian setelah itu saya hanya kembali selama setahun karena saya harus ada beberapa yang mengambil sekolah yang harus di sini. Setelah itu hanya setahun saya kembali lagi ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan. Dan kalau mau bilang posesif untuk orang tua yang mempunyai anak tunggal, saya agak juga kurang setuju ya. Tapi di sisi lain, kalau di dalam pergaulan saya, memang saya seperti kalau keluar malam saya tidak diizinkan, alasan apapun. Jadi seperti mau acara apapun saya tidak. Yang pokoknya jam 6 saya harus ada di rumah, harus ada. Kecuali saya jaga malam di rumah sakit. Karena kebetulan saya sempat kerja di Manado hanya 2 tahun. Di rumah sakit swasta, saya harus kerja di sini sambil saya melanjutkan pendidikan saya profesi nurse. Jadi saya sambil bekerja, saya sambil sekolah. Jadi makanya saya stay di sini. Saya tinggal di rumah. Setelah saya menyelesaikan profesi nurse saya keluar negeri. Dan orang tua saya sangat support saya bekerja di sana. Melanjutkan pendidikan di sana. Kemudian kalau misalnya juga mau bilang posesif ya, kebetulan saya sudah menikah. Waktu itu saya dan suami saya hanya pulang untuk menikah. Jadi kami hanya telepon dengan orang tua mempersiapkan ini. Jadi hari Kamis kami menikah, hari Minggu kami kembali lagi karena masih lanjut. Suami saya masih lanjut pekerjaan, jadi tidak selalu mau bilang posesif, saya juga kurang setuju. Tetapi di sisi lain juga ya saya merasakan, saya tidak seperti teman-teman saya yang kalau misalnya ada ulang tahun jam 7 malam, mereka diizinkan pergi, saya tidak diizinkan pergi. Seperti itu. Biasalah kan kalau ada acara ulang tahun teman sekolah, seperti itu ya. Jadi agak bagaimana ya ini kira-kira di sisi lain ya. Orang tua saya agak sangat oke, boleh tapi di sisi lain saya juga tidak boleh kemana-mana. Berarti kalau di studio Kak Risti akan seperti ini ya? Iya seperti ini, tergantung situasi. Tapi ngomong-ngomong Kak Risti, dari Kak Risti sekarang anaknya ada berapa Kak? Jangan-jangan cuma 1 juga? Anak saya ada 2. Tidak ikut mamanya ya. Yang satu umur 4 tahun, yang satu 1 tahun 3 bulan. Oke, berarti harus nonton episode itu ya, parenting ya dari pendeta dan juga ibu pendeta. Iya. Iya. Terima kasih Kak Risti. Sebagai informasi juga, saya kebetulan ini adalah waktu terlama saya tinggal di Manado. Oke. Ini adalah waktu terlama saya tinggal di Manado. Sebelumnya saya tidak di Manado. Orang tua saya di Manado, tapi saya tidak di Manado. Oke, berarti memang sudah lama merantau ya ini Kak Risti ya.
Tadi juga Iya. kan dibilang SMA sudah asrama, kuliah juga Agak bingung asrama. menjawab yang pertanyaan terakhir Iya benar. tadi ya. Memang kadang juga kalau Iya. misalnya anak tunggal perempuan lagi kan, Betul. makanya tidak diizinkan untuk keluar malam. Karena kemungkinan saya juga akan begitu kalau saya jadi orang tua. Karena anak perempuan gitu maksudnya. Oke Kak Risti, terima kasih banyak. Dan ini Oke. kesempatan kepada Ibu Pendeta dan Pendeta, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Kak Risti atau Atau Kak Risti mungkin ada yang mau ditanyakan. tanyakan? Yang bagaimana pendeta, maaf? Kami merasa bahwa apa yang telah terjadi kepada Risti adalah hal yang baik. Orang tua cukup bijaksana. Sangat bijaksana. Dan kalau memang yang dimaksudkan dengan over possessive itu ya adalah kalau anak seperti dipingit begitu ya. Sebab orang tua khawatir sekali ya apa yang terjadi dengan anaknya ya. Main-main ya nanti takut jatuh, jadi jangan main lari-lari ya. Ya padahal lari-lari itu membuat anak lebih sehat. ya. Ya, jadi kalau dipingit tidak boleh ke sana ke sini, tetapi kalau lihat apa yang diceritakan itu bukan over possessive tetapi cukup bijaksana. Memang orang tua harus berhati-hati kalau misalnya anaknya akan keluar malam ya. Iya, itu banyak penggodaan. Bisa banyak penggodaan dan masalah dan ketidakamanan dan sebagainya. Jadi masih bukan termasuk dalam istilah over possessive ya. Tetapi hal yang telah terjadi kepada orang yang punya anak tunggal terlalu khawatir bahwa anak yang satu-satunya ini istilahnya itu semata wayang ya, jadi anak yang satu-satu ini bisa hilang, terjadi apa-apa dan sebagainya, jadi akhirnya seperti dipingit ya, tidak bisa bergaul dengan yang lain dan sebagainya, takut ketemu orang jahat dan sebagainya. Jadi akibatnya mengganggu pengembangan daripada anak itu sendiri dalam bidang fisika, dalam bidang mentalkah, atau dalam bidang sosial dan juga di dalam bidang emosi. Tetapi apa yang dialami ya, Risti ini bagus Risti sekali orang adalah tuanya. hal yang baik, yang cukup bijaksana. Ya, sangat berterima kasih kepada Tuhan punya orang tua yang begitu, Oke. punya vision ya, supaya anak ini bertumbuh secara normal. Ya. Dan sekarang sudah punya 2 anak lagi. Waduh, hebat sekali. Oke, puji Tuhan. Terima kasih ya Kak Risti sudah sharing-sharing bareng kita di episode kali ini. Nanti kita akan sharing lagi di topik selanjutnya ya. Sehat selalu, sampaikan salam untuk anak-anak dan suami. Sehat selalu. Jangan lupa selalu tonton Obsesi Hati, Kak. Oke. Baik, pemirsa sekalian, kita akan kembali ke segmen selanjutnya. Tetap saksikan terus Obsesi Hati setelah iklan yang satu ini. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mazmur 8 ayat 3-4. Kita kembali lagi dalam Obsesi Hati. Nah, saat ini kita mau bacain polling nih. Yang tadi kan kita udah sempat ingatin ya ke pemirsa ya. Iya. Jadi kita akan bacain polling seputar tentang stereotip anak tunggal. Nah, pemirsa boleh lihat nih ya di layar kaca kita sudah tampilkan. Zut. Oke. Nah, ini dia. Menurut Anda, apakah benar anak tunggal itu Perilakunya manja sebanyak 21%. Lalu semua keinginan dituruti orang tua 26%, sering menyendiri dan antisosial 11%, dan dekat dengan orang tua 42%. Ya, ini yang paling banyak ya, dekat dengan orang tua. Nah, ini memang ya dekat sama orang tua lah pasti. Iya. Nah, ini kita langsung tanya aja lah langsung sama narasumber kita. Ya, Gimana bagaimana tanggapannya? pendeta dan juga ibu pendeta terkait polling ini, apakah benar atau ya bagaimana? Silakan pendeta. Jadi kita lihat bahwa memang masih ada pemikiran-pemikiran ya
bahwa adanya stereotip ya untuk anak tunggal. Ya, walaupun kita lihat dia punya persentase itu sudah lebih rendah ya, 21%, 28% ya, ataupun 11% ya. Dan kasus ini bisa saja oleh sebab orang tua yang punya anak tunggal lebih protektif, lebih posesif ya. Jadi menyebabkan anak itu bertumbuh dengan demikian sehingga yang dikenal oleh mereka yang bikin yang ikut mengisi akan polling ini, oh begitulah, itu adalah mereka punya teman. Ya, tetapi tidak selamanya demikian, oleh sebab stigma ini makin lama bisa makin hilang. Oke. Jadi itu yang kita lihat. Tetapi kalau misalnya dekat kepada orang tua, ya, sudah ini adalah satu hal yang sangat bagus. Ya. Lebih bagus dekat dengan orang tua daripada orang lain. Dengan orang lain. Soalnya kalau dekat dengan orang lain belum tentu kawan-kawan itu mempunyai pikiran yang sudah matang seperti orang tua. Orang tua masih bisa memimpin ya anaknya untuk hal-hal yang lebih benar. Jadi dekat dengan orang tua is a good thing. Itu bukan perkara yang jelek. Oke, terima kasih Pendeta dan Ibu. Saat ini kita mau bacain ya beberapa pertanyaan yang sudah ada. Ya. Dan sebenarnya saya juga menarik nih, kebetulan tentang topik anak tunggal kan. Jadi saya ingat-ingat, karena kalau orang tua dulu itu stigma anak tunggal itu masih kayak itu tadi manja. Terus mungkin ada case kayak saya pernah ya dengar dia tidak mau ya Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta tidak mau anaknya menikah dengan anak tunggal. Nah, kalau saya cari tahu alasannya tuh kenapa? Dia dibilang kalau anak tunggal itu ya karena dia cuma satu-satunya. Kalau ntar dia sakit, dia kan kalau orang tuanya sakit ntar dia yang ngurus ini segala macam, karena dia cuma anak satu-satunya gitu. Jadi lebih baik nggak usah lah sama dia, apalagi dia udah ada juga sakitnya gitu. Nah padahal maksudnya kasihan sih sebenarnya gitu ya Pendeta. Saya bagaimana kita mungkin nanti tidak tahu ke depannya kita mungkin kan akan ketemu dengan beberapa orang yang seperti ini ya Pendeta. Bagaimana cara kita mengubah stigmanya mereka itu kalau anak tunggal itu ya tidak seperti yang mereka pikirkan begitu. Oh, suruh mereka dengar obsesi hati ini. Supaya mereka bisa lihat bahwa research sudah dilakukan bahwa anak-anak tunggal itu bukan anak-anak yang abnormal. Dan kita sudah, jadi bagus kasih tahu. Oh, lihatlah ini episode ini. Ya, ingat ini adalah episode yang ke-136 atau 137. Iya, jadi. Nah, itu satu poin. Kemudian yang kedua, ya, kita harus memandang dan mulai melupakan, ya, mengawinkan anak ya atau menilai seseorang bukan berdasarkan anak tunggal atau anak banyak, tetapi berdasarkan tabiat ya daripada anak itu. Ya. Jadi ada juga anak yang bukan anak tunggal tapi manja, ya ada kan, ya. Tetapi ada juga anak tunggal yang manja. Jadi dengan demikian anak tunggal atau bukan anak tunggal tidak selamanya menjadi satu ukuran, ya. Tetapi pendidikan daripada orang tua itu memegang peranan. Daripada melihat bahwa seorang itu anak tunggal atau tidak, bagaimana orang tuanya dan bagaimana anak ini dari segi tabiat, ya. Jadi bagaimana apakah dia sudah biasa menolong, misalnya. Stigma daripada anak yang tunggal yang egois itu artinya dia tidak siap untuk menolong. Karena hidup sendiri selalu hidup sendiri. Tetapi kalau misalnya orang tua sudah mendidik anaknya ini untuk biasa mendiri dan juga menolong orang lain, maka stigma itu tidak berlaku. Oke, terima kasih banyak Pendeta dan juga Ibu Pendeta. Ini ada terbesit di pikiran saya. Kebetulan kami belum punya anak. Jadi nanti ketika tapi ini, puji Tuhan ya, nanti ketika ada anak lahir, lalu ternyata Tuhan memang karuniakan cuma satu. Nah, sementara kan biasanya orang tua apalagi
dibantu dengan bisik-bisik tetangga, kok cuma satu, tambah dong. Nah, itu gimana merespon tanggapan-tanggapan yang seperti itu? Katakan saja, Tuhan masih berikan satu. Itu yang diberikan Tuhan. Itu yang diberikan Tuhan. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang ada. Ya. Jadi kalau ternyata Tuhan berikan dua, ya kita puji syukur ya kepada Tuhan. Jadi kita harus selalu belajar untuk bersyukur dengan apa yang ada. Kadang-kadang kita akhirnya juga tidak punya anak misalnya. Ya. Kita pun bisa bersyukur dan mungkin kesempatan untuk mengangkat anak. Ya. Kita ada episode bagaimana yang nggak punya anak ya, dan kita sudah undang sendiri bagaimana couple yang tidak punya anak tapi ternyata bahwa bisa menjadi berkat, menjadi kepala dari panti asuhan dengan anak yang begitu banyak. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu Tuhan punya plan buat kita. Serahkan saja, bersyukur in whatever way we have ya. Ya. Jika memang pasangan itu yang menginginkan cuma satu anak atau hanya menginginkan anak tunggal, itu bagaimana menurut pendeta dan juga Ibu Pendeta? Ya, kemudian katakan dengan terus terang kalau orang bertanya, ya memang kami mau hanya satu anak. Ya. Jadi kemudian kita tidak bisa katakan bahwa itu salah. Itu nggak dianggap keluarga itu seperti dikatakan keluarga. Yang itu adalah satu definisi. Pemikiran, satu stereotype yang harus ditinggalkan. Jadi katakan, bagus kalau begitu perhatiannya ya akan dicurahkan kepada satu anak ini. Tetapi selama orang tua mengetahui bahwa anak ini perlu juga untuk sosialisasi dengan yang lain, dia harus dekat dengan dia punya sepupu. Ya, tetapi kalau misalnya dia sendiri, misalnya dimanja, dia kalau dengan sepupunya berkelahi, dengan tetangganya berkelahi, ya itu artinya ada satu masalah. Ya, jadi anak itu harus belajar untuk berbagi ya dengan orang lain. Jadi kalau ada kue, kemudian ada temannya, bagi kuenya itu. Ya. Jadi dengan demikian dia sudah biasa untuk berbagi ataupun menolong orang lain sejak dari masa kecil. Oke, baik. Pendeta, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita juga sudah terbatas. Tapi pertanyaan ini menarik, Pendeta dan Ibu Pendeta. Ada yang katakan kalau menikah dengan sesama anak tunggal itu tidak baik. Bagaimana dengan hal tersebut? Karena mungkin mereka sama-sama anak tunggal kan, sama-sama hidup di keluarga yang hanya dia sendiri, dan akhirnya mereka dipertemukan untuk menikah. Terus katanya tidak baik. Bagaimana itu Pendeta dari Pendeta? Ya, baik atau tidak baik sebetulnya bukan berdasarkan masalah dia anak tunggal atau bukan anak tunggal. Tabiatnya. Tetapi harus dilihat kepada tabiatnya. Justru kalau misalnya tunggal menikah dengan anak tunggal sudah lebih sama-sama mengerti, ya, sudah punya pengalaman, ya, menjadi anak tunggal. Jadi itu adalah satu hal yang ada things in common. Jadi ada masalah persamaan. Sebab dalam pernikahan itu ya lebih banyak persamaan lebih bagus. Ya. Dan kecuali dia punya gender ya, seksnya tidak boleh seksnya sama ya. Tetapi lebih banyak persamaan, misalnya persamaan pendidikannya, seleranya ataupun agamanya ya. Jadi lebih banyak persamaan lebih bagus. Jadi kalau kebetulan latar belakangnya sama-sama anak tunggal ya justru punya pengalaman jadi anak tunggal. Jadi itu adalah satu hal yang baik ya. Baik, terima kasih atas penjelasan dan materi yang disampaikan oleh Pendeta dan juga Ibu Pendeta. Kita akan menutup acara ini, namun biarlah Pendeta memberikan kesimpulan materi kita dan juga doa tutup nanti akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Kathleen Kuntara. Terima kasih. Stigma anak tunggal atau stereotip anak tunggal itu masih berlaku di mana-mana. Ya. Banyak tempat, kemana saja kita pergi, ya banyak pandangan yang negatif bahwa mereka itu adalah dimanja, atau mungkin egois dan sebagainya. Namun itu tidak selamanya demikian. Ya,
Jadi peranan daripada orang tua sangat penting sekali di dalam membesarkan anak supaya anak itu dapat bertumbuh secara normal. Secara apa? Secara fisik, ya, secara mental, secara sosial, ya, secara kerohanian, ya, dan sebagainya. Jadi dengan demikian peranan orang tua sangat penting, sebab pengalaman juga menunjukkan anak tunggal yang mendapatkan perhatian lebih banyak, mereka sering dapat lebih berhasil juga daripada orang lain, di mana orang tua harus berbagi terlalu banyak perhatian kepada banyaknya anak yang mereka miliki. Ya. Jadi sekarang stigma harus dapat dihindarkan. Dan marilah kalau kebetulan kita mempunyai anak tunggal atau pemirsa mempunyai anak tunggal, menggunakan kesempatan ini untuk memberikan perhatian supaya anak ini dapat tumbuh dengan baik secara seutuhnya, fisik, mental, rohani, sosial, ya, dan emosional, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami napas kehidupan di mana kami masih dapat mengambil kesempatan untuk memberikan presentasi mengenai anak tunggal di Obsesi Hati ini. Oh Tuhan, kami tahu ada berapa banyak keluarga yang hanya bisa mendapat satu anak saja disebabkan karena sesuatu perkara kesehatan atau dan sebagainya. Dan biarlah ini, presentasi ini bisa memberikan kepada mereka suatu encouragement, pendorongan bahwa tidak ada yang mustahil. Biarlah mereka tetap bergantung kepada Tuhan, mempunyai prinsip-prinsip mendidik anak dengan seutuhnya, sehingga anak, biarpun anak hanya satu saja, tetapi mereka dapat mempunyai pertumbuhan yang seimbang, yang dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini dalam nama Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Sudah tidak terasa ternyata waktu kita akhirnya harus memisahkan kita untuk sementara. Tapi jangan takut ya kepada pemirsa semua, karena kita tentunya akan kembali lagi minggu depan bersama juga dengan keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan juga Ibu Pendeta dalam topik-topik menarik lainnya. Jadi kita dadah dulu dong sama narasumber kita. Terima kasih kepada keluarga Pendeta dan Ibu Pendeta. Mohon maaf ya Ibu Pendeta. Kita sudah lama sekali tidak ini, jadi hostnya agak blunder. Semoga Bu Pendeta dengan Pendeta tidak ini ya. Tuh kan blunder lagi. Tidak kapok dengan kami. Very natural, nggak apa-apa. Very natural. Oke Pendeta dan Ibu Pendeta, kita kembali lagi Sampai minggu ketemu. depan. Sampai ketemu. Sehat-sehat selalu. Bye. Thank you so much. Baik pemirsa sekalian, akhir kata kami akan pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di Obsesi Hati selanjutnya. Sampai jumpa, tetap saksikan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda.